Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, bermuajahah, bermusafahah. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini menyambung bahasan salat berjamaah yang kemarin, karena dirasa kemarin terlalu padat gitu ya, sehingga banyak detail yang mungkin terlewatkan. Sementara saya lihat bahasan di Irsyadul Ibad itu harusnya malam ini sudah bahas salat Jumat. Tapi kemarin ada banyak persoalan yang kurang komplit lah ya. Kalau kemarin bahasanya, karena memang kitab Irsyadul Ibad ini bukan bahasan fikih murni, bukan ya. Jadi sekarang malam hari ini saya ingin melengkapi dengan kitab Taqriratus Sadidah nih. Padahal nih malam Sabtu kemarin pengajian di sana bahas ini pas banget ya. Tapi nggak apa-apa, ini melengkapi bahasan di bahasan sholat jamaah biar lebih lengkap dan lebih terperinci mungkin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan saya bahas tentang syarat-syarat sholat berjamaah di dalam masjid dan di luar masjid. Kemarin bahasan terakhir itu kalau nggak salah itu ya, syarat sholat berjamaah di dalam masjid dan syarat sholat berjamaah di luar masjid. Setelah syarat-syarat yang sudah kita bahas kemarin ya, sholat berjamaah di dalam masjid itu kemudian ditambah lagi dengan satu syarat ya. Yang pertama yaitu alla yakuna hunaka ha'ilun yamna'u wusulal ma'mumi ilal imam ya. Sholat berjamaah di masjid itu syaratnya adalah tidak ada yang menghalangi atau tidak ada penghalang yang mencegah si makmum sampai kepada imam. Ya, kalau dalam masjid nih. Jadi kalau masjid-masjid, kebanyakan masjid itu kan biasanya dibagi dua tuh, ada yang namanya baleknya, ada yang dalamnya. Ya. Yang di luar masjid tuh yang dipintuin sama halaman lah, kira-kira sama pelataran lah. Ya. Nah itu kalau ada orang sholat jamaah di situ kemudian pintunya ditutup bagaimana? Kalau cuma pintu ditutup maka jamaahnya sah, karena tidak menghalangi sampainya makmum kepada imam. Kalau pintunya dikunci juga sama, kecuali kuncinya paten, habis dikunci dibuang ya, sehingga tidak bisa lagi dibuka. Kecuali itu ya. Jadi yang penting tidak ada yang menghalangi sampainya makmum kepada imam, sehingga si makmum yang penting sampai, walaupun untuk sampai kepada imam harus dengan membelakangi kiblat, walau bi izwirarin wa in itaf katanya, walaupun dengan cara membelakangi kiblat. Nah, ini syarat sholat berjamaah dalam masjid. Jadi kalaupun di atas di lantai 2 misalnya tangganya di belakang nggak masalah ya kalau dalam masjid. Sedangkan pandangan itu sendiri tidak menjadi syarat. Misalnya gini nih, pelataran sama masjid itu terhalang kaca, nggak ada pintunya, ada kaca tembus, bisa ngelihat, si makmum bisa ngelihat kepada imam. Nah, kalau si kaca hanya si kaca, artinya tidak bisa dibuka, tidak bisa sampai si makmum kepada si imam, walaupun pandangan tidak terhalangi, tetap tidak sah sholat berjamaahnya. Ya. Karena yang menjadi syarat
bukan ru'yah, tetapi si makmum bisa sampai nggak kepada imam. Itu kalau sama-sama di dalam masjid. Ya. Gampang lah kalau dalam masjid mah. Nah sekarang yang di luar masjid, ya kemarin juga sudah kita bahas, tapi ini hanya melengkapi. Wa idza kana kharijal masjid au ahaduhuma bil masjid wal akhar kharijal masjid. Kalau si makmum dan si imam di luar masjid, atau salah satunya di masjid, yang lainnya di luar masjid. Syarat yang pertama, alla yakuna hunaka hailun yamna'ur ru'yah. Tuh, ya. Tidak ada penghalang yang menghalangi pandangan. Artinya sahnya si makmum berjamaah kepada imam, catatannya adalah si makmum harus melihat imam. Itu yang pertama. Au yarul makmumul imama au yarul makmuman akhar yarul imam. Atau melihat si makmum melihat si makmum yang lain yang melihat imam. Ya. Kalau makmum tidak dapat melihat imam, maka si makmum harus melihat makmum yang lain yang dapat melihat imam. Gitu ya. Ini syarat. Jadi syarat pandangannya ada. Kalau kemarin tuh Ustaz Soleh yang nanyain apa namanya, yang masjid di Gondrong tuh, di luar, di dalam masjid. Jadi di Gondrong itu kan ada masjid. Di belakang masjid itu, di halaman masjid belakang itu ada wakaf, ada apa namanya, majelis. Nah, oh ini yang nanya Pak Soleh, Pak ini nih. Iya, dia yang nanya gimana nih? Satu kampung. Nah, di majelis itu sah nggak jamaahnya? Sah kalau orang yang sholat di dalam majelis itu melihat makmum yang melihat imam. Ya, sah jamaahnya kalau dia melihat makmum yang melihat imam. Ya, kalau di dalam masjid doang nih, dengerin. Udah datang. Kalau misalnya dia di majelis doang dan dia tidak melihat makmum yang berjamaah kepada yang melihat imam, maka sholat jamaahnya nggak sah. Jadi untuk sah sholat jamaah di dalam majelis itu, si orang yang sholat di dalam masjid harus melihat makmum yang melihat imam, gitu ya. Ya, stafet lah gitu. Artinya kalau nggak ada makmum yang dapat melihat imam, ya walaupun si makmum yang di majelis itu bisa sampai kepada imam, tetap tidak sah. Karena salah satu yang menjadi syarat berjamaah adalah harus melihat imam atau melihat makmum yang melihat imam. Ya. Ini di sini ada gambar nih. Kelihatan nggak kalau saya kelihatan gambar? Kelihatan nggak? Ini yang bagian bawah nih. Ya, itu yang bagian bawah. Ini yang bagian bawah ini. Imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Nah, ini nggak sah kalau jamaah di sini. Nggak sah. Kecuali di sini ada makmum yang melihat imam. Syarat ini, syarat. Iya, harus paralel. Artinya kalau misalnya imam di sini nih nggak ada makmum nih, dia di sini, nggak sah. Ya, di luar. Tapi ini dengan catatan ini bukan masjid. Yang luarnya bukan masjid, Pak. Kalau masjid sih sah-sah aja. Walaupun di sini juga si makmum sah. Ya, kalau masjid. Masih area masjid. Ya. Masih wakaf masjid lah. Kalau misalnya itu bukan masjid, ya dia harus melihat makmum yang melihat imam. Ya, jadi syarat adalah ru'yatul imam, melihat kepada imam. Atau melihat makmum yang melihat imam. Gitu. Kemudian syarat yang ketiga, ala yazida ma bainahuma ala thalathami'ati dira'in. Ya, tidak lebih, jarak keduanya tidak lebih daripada 300 dira' atau 150 meter gitu. Wa idza kana dakhilal masjid fala tadurru ziyadah ala thalathami'ati dira'in. Ya, jadi kalau dalam masjid mah mau panjang semana pun juga gak ada masalah. Ya, di Mekah itu kan 9 hektar itu luasnya semana. Ya, jadi kalau imamnya di mana, makmumnya di mana, lebih dari itu, kalau sesama masih di dalam masjid, maka tidak ada batasan
panjangnya berapa. Yang penting si makmum dapat mengetahui pergerakan imam. Kalau masih dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid, maka jarak itu si makmum dan si imam harus tidak melebihi jarak 150 meter. Ini kalau tidak ada makmum yang lain. Paham ya? Ini posisinya misalnya imam sendirian, makmumnya sendirian, jauh betul. Dan ini kita nggak ngomongin masalah fadilah jamaah, ngomongin syarat sah jamaah. Ya, kalau misalnya makmumnya banyak, nah misalnya nih imamnya di Musholal Mujahidin, karena panjang sepanjang jalan sampai kemari juga sah-sah aja. Ya, karena nyambung. Dan si makmum yang belakang tahu pergerakan imam, walaupun hanya mendengar mubaligh atau melihat makmum yang lain. Gitu ya. Ya. Ah, 212 katanya. Iya, itu tuh. Yang penting nyambung sampai mana juga sah. Ya. Itu kalau di luar masjid. Ya, di luar masjid itu ada jarak 150 meter atau 300 khutwah. Wa tuhsabul masafat huna min akhiril masjid katanya. Jadi kalau misalnya imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, maka 150 meter ini dihitungnya dari luar masjid. Dari ujung akhir masjid. Dari pelatarannya. Dari pelataran ujung masjid. Dari tanah wakaf masjidnya. Kalau wakafnya panjang. Ya, 150 meter. Misalnya kan kalau di An-Nur katanya banyak yang sholat di rumah-rumah masing-masing tuh. Sah nggak itu? Ya, sah dengan catatan tadi syaratnya. Harus melihat. Iya, pertama harus melihat makmum yang lain, yang kedua dia harus bisa sampai ke imam. Gitu ya. Dan tidak melebihi jarak 150 meter. Berikutnya masailun min syurutil jamaah nih, masalah-masalah dalam syarat-syarat jamaah. Ya. Yang pertama, al-babul muglaq fil masjid la yadur katanya. Pintu yang terkunci itu tidak masalah. Jadi kalau misalnya kita sholat di pelataran masjid, imamnya di dalam, pintunya terkunci, sah. Ya, wa amal musammaru fayadur. Tapi kalau pintunya yang dipaku, paten atau kuncinya memang udah hilang, kemana tahu? Nah, nggak bisa. Itu berarti ada hail di situ, ada penghalang. Yang yamna'ul wusul ilal imam. Ya. Jadi kalau pintu dikunci sah, atau pintu ditutup sah. Tetapi kalau pintu dipaku, artinya berarti sudah dimatiin tuh pintu, berarti nggak sah. Atau kunci hilang. Atau kuncinya hilang, kemarin mau udah lama itu hilang tuh, nggak bisa dibuka, ya jelas itu. Ya. Nggak ada jamaahnya. Yang kedua, idza kana bainahuma hailun yamna'ul murur. Kalau di antara makmum dan imam ada penghalang yang mencegah dia atau yang menghalangi dia lewat, ya. Kazujajin fil masjid, seperti adanya kaca. Ya, ini kayak tadi nih, penghalang. Fayadurru wa in alimal makmum intiqalati imamihi. Maka kalau ada penghalang, walaupun penghalang tersebut tidak menghalangi pandangan si makmum kepada si imam, ya, karena seperti kaca tadi, maka ini jamaahnya tidak sah. Ya. Jadi betul-betul si makmum dan si imam tidak boleh ada penghalang yang menghalangi sampainya si makmum kepada si imam. Gitu ya. Walaupun di dalam masjid. Oh, berarti kalau di sini kan ada jendela tapi kaca tuh biasanya. Iya. Bentar Jun. Sabar. Ya. Gak apa-apa. Harus disadarkan. Ada momennya. Iya. Nanya lu mulu nanya. La tusyaratu ru'yatu dakhilal masjid. Kemudian yang berikutnya adalah kalau di dalam masjid maka tidak disyaratkan ru'yah, tidak disyaratkan bisa melihat imam. Ya, yang penting mah tahu gerakan imam, nggak diharuskan melihat imam, sah. Ya. Misalnya kalau di di Al-Azham itu kan ada kamar di bawah menara tuh. Nah, sholat di situ, imamnya di dalam sono, nggak ngelihat imam kan ya? Sah nggak ya? Sah. Sah ya. Dalam beduk tuh, yang ada di belakang tuh.
Atau di dalam menara misalnya sholat itu kan bawahnya kan ada ruangan tuh. Situ tuh. Pengen nangis. Ya, nah itu sah. Karena itu masih dalam masjid. Jadi kalau dalam masjid mah tidak disyaratkan melihat imam, yang penting dia tahu gerakan imam. Ya. Melalui speaker ya. Ya melalui speaker kayak melalui makmum yang lain, yang penting tahu aja. Sama speaker. Yang keempat, la yadurru takhallulu syari bainal imami wal ma'mum. Wa kadzalika an-naharul kabir wal bahru baina safinatain. Ini kalau misalnya antara si makmum dan si imam terpisah jalan raya yang padat. Sah enggak gitu? Misalnya masjidnya di depan sana, ini jalan raya nih. Makmumnya di sini. Sah enggak? Sah. Gitu ya. Sah. Wah katanya kan nggak ada jembatan, sah ya, tapi kan sah karena walaupun nggak ada jembatan pun kalau seandainya kosong bisa lewat, gitu ya. Jadi yang kendaraan itu tidak dianggap pastinya, karena kan gini, yumkinul wusul itu bukan berarti si imam betul-betul harus jalan kaki sampai ke imam, tetapi kalau dalam keadaan tenang kan bisa sampai ke imam. Begitu juga antara si makmum dan si imam ini kalau terpisah sama kali, si masjidnya seberang kali, makmumnya di sini. Ya, lagi mancing ya kan, kebetulan salat jamaah Bang Dul. Gimana nih sekalian sholat nih. Kelihatan lagi si imam lagi sholat. Gak apa-apa, sah. Makmumnya kelihatan ya? Iya. Yang penting mah jaraknya tidak sampai 150 meter lebar tuh kalinya tuh. Adanya. Boleh sadane. Ya, masih boleh karena dia kalau ditakdirkan ada perahu kan bisa lewat. Gak ada masalah. Ya. Lalu misalnya juga katanya kalau sholat di antara dua kapal di tengah lautan tapi laut juga sama, gitu. Sah katanya, itu sama, 3 surah itu sama, dianggap sah. Nah yang kelima berikutnya adalah idza kana al-ma'mum fil ulwi wal imamu fil asfali. Nah sekarang makmum di atas, imamnya di bawah. Ini kita ngomongin di luar masjid ya. Makmumnya di atas, imamnya di bawah, atau sebaliknya, awil aksu. Ushturitu syurutul madhiyah li sihatil jamaah al mutamad. Syarat yang sudah dibahas itu semuanya disyaratkan di situ. Wa fi qaulin, dalam satu pendapat, yushtaratu muhadatu ahadihima lil akhar. Disyaratkan katanya sejajarnya antara si makmum dan si imam, harus sejajar. Bihaitsu idza masyal asfalu ila jihatil ala, sekiranya kalau yang di bawah jalan atau si makmum yang di bawah jalan ya menuju ke si imam, ma'afar tidak liqamatihi, dengan dengan kira-kira dia jalan dengan tegap gitu, la asaba bi rasihi qadamail a'la, maka palanya akan menyentuh kaki orang yang di atas. Artinya nih jangan lebih dari kepala. Ini pendapat ya, satu pendapat. Jadi misalnya gini, ada makmum di atas, imamnya di bawah. Tempat sholatnya loh. Kalau di luar masjid katanya, menurut satu pendapat, jadi yang di bawah sama yang di atas itu, kalau yang di bawah jalan, maka harus sejajar dengan si imam, sehingga kalau misalnya jalan sampai ke imam itu, kepalanya pasti mentok di kaki dia. Begitu. Tapi itu satu pendapat. Artinya menurut pendapat yang lain, ya. Wa amma fil hadza fi ghairil masjid wa amma fil masjid fala yusyratu dzalika 'alal qaulain. Kalau di dalam masjid mah enggak ada syarat itu. Ini kalau di luar masjid. Itu menurut satu pendapat. Ya, kemarin sudah kita bahas nih bahwa pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat itu tidak disyaratkan. Yang penting syarat-syarat yang tadi tuh semuanya terpenuhi. Ya, syarat-syarat yang tadi semuanya terpenuhi. Tik itu adalah bahasan dalam masalah jamaah ya, dalam jamaah. Lalu kemarin kita juga bahas tentang a'dzar, tentang udzur-udzur yang bisa memperbolehkan si makmum terlambat dari imam, ketinggalan oleh imam 3 rukun tawilah. Ya, udzur apa saja yang membolehkan si makmum tertinggal oleh imam dengan 3 rukun yang panjang. Nah, kita akan bahas nih secara cepat aja ya. A'dzaru takhalluful ma'mum anil imam.
Yu'dzarul ma'mum fi takhallufi an imamihi bi thalathati arkanin tawila fi tis'i halat. Si makmum dima'fu tertinggal dari imamnya dengan 3 rukun yang panjang dalam 9 hal. Yang pertama, idza kana al-ma'mumu bati al-qira'ati al-'ajzin khalqiyyin. Kalau si makmum bacaannya lambat. Kenapa lambat? Iya, karena ketidakmampuan khalqi, bawaannya kalau ngomong lambat. Ya. Dieja misalnya gitu ya, lambat lah. Bismillah gitu ya. Memang tapi yang khalqi, bukan yang dibuat-buat. Terlambatnya karena bacaan si makmum lambat, gak bisa cepet. Kalau cepet belibet misalnya, jadi dia pasti lambat gitu. Nah kalau karena bacaan si makmum yang lambat, maka dia boleh tertinggal oleh 3 rukun tawilah oleh imam. Yang penting jangan sampai si makmum lagi baca Fatihah, imam sudah bangun dari sujud yang kedua. Kalau si makmum keburu bangun dari sujud yang kedua, si makmumnya belum ruku juga, selesai udah. 2 pilihan. Pertama, si makmum mutaba'atul imam, udah ngikut imam, berarti masuk dengan rakaat yang kedua, atau dia mufarokoh dari sholat. Ya, kalau dia mutaba'atul imam, kalau dia ngikutin imam, berarti dia nggak dapat rakaat. Dia nyambung ke rakaat yang kedua. Dia nanti nambah 1 rakaat. Atau mufarokoh, udah keluar dari jamaah sholat sendiri aja. Kalau mutabah imam kagak, ngikut juga enggak, mufarokoh juga enggak, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Itu yang pertama. Yang kedua, idza syakka hal qor al-fatihata amla. Ngelamun nih, lagi sholat berjamaah ngelamun. Lalu syak, ragu-ragu. Apakah dia tadi udah baca Fatihah apa belum gitu? Iya kan, yang namanya ngelamun, padahal mah udah kadang-kadang. Tapi karena baca Fatihahnya juga sambil ngelamun, jadi nggak tahu. Ya. Idza syakka hal qor al-fatihata amla. Kalau dia syak, ragu-ragu, sudah baca Fatihah apa belum? Kalau ragu-ragu gimana? Ya baca Fatihah, baca lagi. Nah kalau baca lagi, saya ketinggalan sama imam, biarin. Nah dalam posisi ini, ketika ragu-ragu baca Fatihah atau tidak, lalu dia baca Fatihah, imam ruku, imam i'tidal, sampai imam sujud, itu ma'dzur, diperbolehkan. Yang penting syaratnya jangan sampai si imam bangun dari sujud yang kedua, makmumnya belum ruku. Ya. Yang penting nanti si imam bangun dari sujud yang kedua, si makmum udah ruku. Lalu nyusul. Nah kalau nyusul itu bacaannya udah sunnah-sunnah, tinggalin, namanya juga nyusul. Ya rukunya sebentar aja, qadra subhanallah, tumaninah doang udah. Namanya juga nyusul. Jangan sampai kalau misalnya kita sunnah-sunnah dipakai lagi, nanti serakaat yang kedua udah gudagan, nggak gudag itu mah imamnya. Gitu ya. Tinggalan. Yang ketiga, ini yang ma'dzur juga, idza nasiya qira'atal Fatihah. Kalau lupa baca Fatihah, begitu sholat ngelamun, nggak ngapa-ngapain. Tahu-tahu imam sadar udah mau ruku. Kita belum baca Fatihah. Baca apa kagak? Baca. Ya, baca Fatihah. Nah, dalam posisi ini pun juga si makmum ma'dzur tertinggal 3 rukun tawilah. Ya, namanya juga orang lupa. Ya, namanya juga orang lupa. Ini banyak masalah, banyak utang gitu ya. Yang keempat, idza kana muwafiqan lil imam washtaghala bi sunnatin ka du'ail istiftah faraka al imam. Ya. Yang keempat nih, kalau makmum muwafiq, kita makmumnya muwafiq bersama imam nih. Takbiratul ihram bersama imam, kita masih sibuk baca doa iftitah, imam baca Fatihah. Begitu selesai baca iftitah, imam ruku. Kita belum sempat baca Fatihah. Ya. Gimana hukumnya? Baca Fatihah kita mah. Wajib baca Fatihah. Kalau ngikutin imam aja, maka itu rakaat itu nggak dapet. Ngikutin imam boleh nggak? Boleh, tapi nggak dapet rakaat, nambah 1 rakaat nanti. Ya, artinya rakaat itu tidak sah.
Nah, kalau misalnya ikut aja, ngapain pakai nambah? Kan katanya ditanggung imam. Ditanggung imam itu kalau masbuk. Kalau muafiq maka gak ditanggung. Makanya dia tetap wajib baca Fatihah walaupun tertinggal sama imam lebih dari 2 rukun. Karena ini dalam hal ini ma'dzur sampai 3 rukun tawilah. Deh. Itu yang keempat. Yang kelima yang ma'dzur juga, idzan tadzara saktatal imam liyaqra'a huwa suratal Fatihah. Kalau dia menunggu si imam berhenti untuk membaca surat Fatihah. Biasanya kan kalau habis waladhdallin si imam berhenti sejenak memberikan kesempatan kepada makmum buat baca Fatihah. Ya kan? Waladhdallin amin, baca Fatihah kita makmum nih. Nah, kalau nunggu itu imam baca Fatihah kita dengerin si imam. Begitu waladhdallin amin, kita mau baca Fatihah si imam ruku. Ya kan? Enggak pakai baca surat lagi tuh si imam. Gimana hukumnya? Kita wajib baca Fatihah. Nah, ini juga sama, ma'dzur juga walaupun tertinggal sampai 3 rukun tawilah. Ya kan banyak kejadian apalagi sholat tarawih. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, amin, Yasin, Allahu Akbar. Kalau yang 7 menit kan itu. Ya. Sayat doang. Bismillahirrahmanirrahim, Toha, Allahu Akbar, Nun, Alif Lam Mim. Kita nungguin Fatihah nggak keburu. Gimana baca Fatihah kita? Ya, ini kan yang jadi masalah nih. yang tarawih apa namanya? Cepat itu, apakah makmumnya semua sadar atau tahu hukum baca Fatihah seperti ini? Ya. Karena saya yakin kalau dia nungguin waladhdallin amin baru baca Fatihah nggak bakal keburu ngikutin imam. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, sementara dalam kondisi seperti ini si makmum wajib membaca suratul Fatihah wa yu'dzaru ila arkanin ila salasati arkanin tawilah, dan dia dima'fu sampai 3 rukun yang panjang. Gitu ya. Nah, ini penting nih, makanya jadi imam juga kita kalau jadi imam baca suratnya, kalau surat pendek kira-kira si makmum kecandak gak kalau baca Fatihah? Kan kesian. Ya kalau dia ngerti masalah ini dia terusin aja Fatihahnya, kalau gak ngerti ikutin aja. Tanggung jawab lu. Gitu ya. Nah, ini penting ya. Jadi misalnya baca habis suratul Fatihah, kita ngasih kesempatannya sebentar doang, bacanya surat inna atau ina. Ya, rada di apa namanya, lambatin dikit inna atau inanya. Ini digas aja inna atau ina. Ya kan? Jangan, karena makmum pasti nggak bakalan dapat untuk membaca suratul Fatihah. Nah, ini yang 5 udzur ini adalah udzur yang disepakati oleh para ulama termasuk Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli, sepakat nih yang ini ma'dzur sampai 3 rukun yang tawilah. Nah, yang 4 kan tadi ada 9 hal ya, 9 keadaan yang dima'dzur sampai 3 rukun tawilah itu. Yang 4 lagi ini yang ikhtilaf nih, yang berbeda pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Yang pertama, idza namal ma'mum fi tasyahudil awal. Lagi tasyahud awal si makmum tidur. Ya, atau mungkin kalau nggak tasyahud awal ya lagi julus baina sajadatain gitu kira-kira. Kenapa itu duduk yang dijadikan contoh? Iya, karena kan tidur itu tidak membatalkan wudu. Kalau tidurnya memakinin maq'adahu fil ard. Kalau tempat duduknya tidak goyang, menetap di tempat duduknya. Dan kenapa harus duduk tasyahud awal? Karena duduk tasyahud awal itu iftirosh, di mana aliyah kita nih, bokong kita nih dalam keadaan rata, sejajar. Beda kalau tawarruk. Kalau tawarruk miring. Ya, kalau tawarruk miring. Ya. Rada susah kalau harus memakin. Kalau miring mah pasti kan terbuka. Ya, pasti ngempos gitu. Nah, pasti membatalkan sholat, membatalkan wudu. Nah, makanya contohnya adalah tasyahud awal tidur. Ya, begitu bangun si imam udah waladhdallin aja di atas. Nah, gimana hukumnya? Tetap kita bangun, terusin Fatihahnya dan kita ma'dzur. Wajib baca Fatihah dan ma'dzur kita tinggal sampai 3 rukun tawilah.
menurut Imam Romli. Itu yang pertama. Yang kedua, idza talatu alaihi takbiratul imam ka'ama au kana fi dzulmatin. Kalau bercampur itu mungkin lebih tepatnya tuh kita nggak tahu si imam ini takbiratul ihram apa takbirat intikal. Misalnya makmumnya a'ma, buta. Atau misalnya malam gelap nggak kelihatan. Tiba-tiba kita dengar Allahu Akbar, kita pikir mah takbiratul ihram aja. Tahu-taunya itu imam takbirnya takbir ruku. Allahu Akbar gitu ya. Paham nggak? Jadi si makmum nggak tahu nih si imam ini takbiratul ihram apa takbir buat ruku. Karena gelap nggak kelihatan atau karena makmumnya tidak melihat, buta. Nah, ini yang begini juga sama katanya. Ma'dzur sampai 3 rukun tawilah. Menurut Imam Romli. Ya, itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, idza jalasa fi tasyahhudi yukammiluhu ba'da an qamal imamu anhu. Ini yang ketiga ini kalau si makmum duduk tasyahud awal sementara si imam tidak tasyahud awal. Ya, karena juga ini masalah ikhtiar. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa ini adalah salah satu sunnah yang fahsyul mukhalafah. Jadi kalau kata Imam Ibnu Hajar termasuk sunnah yang tarkan la fi'lan. Kalau si imam ninggalin maka si makmum wajib ikut. Nah, tapi ini kata Imam Romli, kalau si imam ninggalin tasyahud awal, si makmum nerusin tasyahud awal. Ya. Atau gini. Kalau itu mungkin sepakat ya. Atau gini. Yukammiluhu ba'da an qamal imamu anhu. Si imam sebentar doang tasyahud awalnya. Ya, mungkin bacaannya cepat, pokoknya sebentaran doang dah. Duduk tasyahud awal kemudian bangun. Nah, si makmum menyempurnakan tasyahud awal. Karena si makmum kelamaan dalam tasyahud awal akhirnya ketinggalan sama imam membaca Fatihah. Ya. Kata Imam Romli juga sama, ma'dzur. Ma'fuz sampai 3 rukun tawilah. Ya. Yang terakhir, yang keempat, manasyal qudwata wa lam yatadzakkar illa wal imamu sajid. Dia lupa kalau lagi sholat jamaah. Kita membayangkan ini ulama ya, hebatnya ini. Sudah membahas kalau ada orang lupa, kalau dia itu lagi makmum, lagi jamaah, lupa. Sadar-sadar imam lagi sujud. Lah kan gue lagi jamaah sama dia. Kenapa gue diem aja gitu ya? Ya, gimana katanya? Ya, sempurnakan Fatihah, nyusul. Ini juga ma'dzur sampai 3 rukun tawilah. Wa hadhil halatul arba'ul akhiratu, dan 4 keadaan yang terakhir ini yu'dzaru fiha indar Romli. Dianggap ma'dzur, dianggap ma'fu oleh Imam Romli ila salasati arkanin tawilah sampai 3 rukun yang tawil. Jadi yang 4 ini ma'fu menurut Imam Romli saja. Wa amma inda Ibnu Hajar, sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, hukmul halati raqmu sadis wa sabi wa tasi, nomor 6, 7 dan 9 kahukmil masbuk. Halo. Ya, jadi nomor 6, 7 dan 9 itu hukumnya sama seperti masbuk. Ya, kalau masbuk itu gini. Kalau masbuk itu kan orang yang tidak sempat membaca Fatihah bersama imam atau tidak cukup waktu untuk membaca suratul Fatihah bersama imam. Dapatnya 3 ayat saja ya, baca 3 ayat. Artinya kalau ketinggalan sama imam, nanti diposisikan seperti makmum. Ketinggalannya cukup berapa ayat nih? Ya baca ayat yang dia perlukan. Gitu. Sama seperti masbuk. Kalau enggak ya ikutin imam, udah mutaba'ah. Kalau enggak cukup ya ikutin imam. Kayak misalnya gini, kita masbuk. Kita tahu kita masbuk, datang-datang kita baca doa iftitah. Imam ruku. Lalu kita gimana? Baca Fatihah yang sempat kita baca kalau kita nggak baca doa iftitah. Kayaknya sih cukup 3 ayat. Baca 3 ayat. Kalau sebelum 3 ayat imam keburu bangun, ngikutin imam. Jangan Fatihah. Batalin tuh Fatihah.
ngikutin imam dan tambah 1 rakaat. Paham nggak? Tambah 1 rakaat. Ya karena salah siapa? Istiqlal bis sunnah. Harusnya kamu menyibukkan diri dengan wajib, dengan sunnah. Ya, kalau sempat membaca suratul Fatihah 3 ayat yang tadi dan imam masih ruku, kita ikut imam. Tapi kalau imam keburu bangun, kita belum sempat baca Fatihah yang tadi, ya terpaksa kita ngikutin imam dan kita nambah 1 rakaat karena kita nggak dapat rakaat di situ. Itu kalau masbuk tuh begitu. Ya. Nah, sedangkan yang nomor 8 tadi, orang yang duduk, makmum duduk, imam bangun. Makmum tasyahud awal, imamnya bangun. Kata Imam Ibnu Hajar, wa amal halatu rok musamin fala yu'dzar. Maka keadaan yang nomor 8 tadi, yang begitu nggak ada udzur sama sekali. Ya, imma dia mufarokoh atau udah mutabatul imam. Imma dia memisahkan diri dari imam atau ngikutin imam dan tambah 1 rakaat. Karena rakaat itu berarti lu nggak dapet. Gitu. Nggak ada udzur sama sekali. Kata Ibnu Hajar. Ya, jadi yang 4 keadaan yang terakhir itu adalah keadaan yang dimaktur menurut Imam Ar-Ramli saja, ya, tidak menurut Imam Ibnu Hajar. Ya, tapi ala kulin keduanya nih termasuk adalah mustahid fatwa, artinya pendapatnya ini bisa digunakan. Ya, walaupun kalau gimana yang ihtiyat itu selalu yang paling hati-hati dia biasanya adalah pendapatnya Imam Ibnu Hajar, makanya untuk ahli Hadramut yang paling banyak digunakan adalah pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Ya, walaupun ulama kontemporer itu biasanya cenderung kepada Imam Romli, termasuk Khasyatul Bajuri itu, Ibn Qasim itu afiliasinya kepada Imam Romli. Ya, bolehkah? Nah, lalu sekarang pembahasan yang terakhir adalah idrakul jamaati wa ghairiha. Katanya, apakah kalau kita jamaah itu kapan kita dapat rakaat dan kapan kita tidak dapat rakaat? Ini penting ya. Terutama buat masbuk nih. Yang pertama, tudraku aslu fadilatil jamaah bi idraki juz'in minas shalah. Kalau masalah berjamaah mah, ya dapat nggak kita fadilah jamaah? Dapat. Yang penting kita berjamaah walaupun cuma sebagian kecil saja kita jamaah. Misalnya kita datang imam sudah tasyahud akhir. Dapat nggak pahala jamaah? Dapat fadilah jamaah. Yang penting imam belum salam. Ya, atau yang lebih tepatnya yang penting imam belum mengucapkan mim dalam lafaz assalamualaikum. Tudraku aslu fadilatil jamaah bi idraki juz'in minas shalah mal imam malam yusallim. Selama imam belum membaca salam, kita masih dapat fadilah jamaah. Ya. Ay malam yashra fi kalimatis salam inda Romli. Yang kalau kata Imam Romli, selama dia belum membaca salam. Kalau udah assalam berarti selesai. Lu nggak dapat dia fadilah jamaah. Au yantik bil mim min kalimati alaikum Imam Ibnu Hajar. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, yang penting si imam belum baca kum. Ya. Ya. Udah assalam masih dapat kita. Yang penting belum baca alaikum, nah udah selesai. Ya, kalau kata Imam Romli mah, yang penting belum salam, kata Imam Ibnu Hajar yang penting belum kum. Gitu ya. Itu masalah fadilah jamaah. Nah, yang kedua idrakur rakaah. Kapan kita dapat rakaat dan kapan kita nggak dapat rakaat? Idza adrakal ma'mumul imam ghairul muhditsi raki'an. Ya. Kalau kita mendapati imam, kalau si makmum mendapati imam ghairul muhdits yang nggak hadas, artinya sah jadi imamnya. Kan kadang-kadang kalau bermakmum sama imam muhdis itu kemarin udah kita bahas ya. Bagaimana hukumnya kalau kita bermakmum kepada muhdis? Tahu-tahu habis sholat ketahuan kalau dia hadas, kan sah? Sah berjamaahnya. Makmumnya sah, ya nggak sama imam. Ya wajib ngulang nggak? Nggak wajib ngulang kita mah. Karena kalau hadas mah nggak ketahuan. Ya beda kalau najis, imam bawa najis. Nah, nggak sah berjamaahnya, walaupun ketahuannya setelah sholat. Ya kalau najisnya kelihatan, kecuali kalau najisnya nggak kelihatan, belum cebok misalnya, kan
Kelihatan. Apa yang tahu? Ya kan? Itu. Kan iya. Bininya kali ngomong. Itu kalau najis ya. Ya, jadi makmum mendapati imam dalam keadaan ruku, wat ma'anna mahu, dan tumaknina bersama imam. Nih, kita datang, imam lagi ruku, kita buru-buru takbiratul ihram, kemudian ruku bersama imam, tumaknina bersama imam, dapat rakaat. Tapi kalau imam lagi ruku, kita datang, Allahu Akbar, kalau gitu-begitu, ruku, imam bangun, lu jangan ruku, ikutin imam. Ya, lu paksakan ruku, batal sholatnya. Paham nggak? Ya, ini kan karena banyak kejadian begitu kan? Karena orang buru-buru pengen dapat rakaat. Kalau posisi begini nggak dapat, karena dia dapat rakaat atau enggak adalah kalau dia sama-sama tumanina dalam ruku. Kan tumanina mah nggak lama, cuma subhanallah gitu doang. Ya cuma kan kita tahu begitu, Allahu Akbar, imam bangun, Allahu Akbar, imam sami Allah, berarti kita nggak dapat itu mah. Jelas posisinya. Sama Allah ya. Iya. Kalau gitu gimana? Ya walaupun udah nunduk, ikut lagi sama imam, tapi nggak dapat rakaat, karena kita nggak dapat tumaninah bersama imam. Harus bersama imam lo ma'ahu. Ya. Wat ma'anna mahu qabla irtifaihi an aqallir ruku. Adraka rakaah. Ya. Sebelum si imam bangun, ya dari aqallir ruku katanya. Aqallir ruku itu kan gini. Paling sedikitnya ruku itu kalau kita dengan tangan yang mu'tadil adalah sekiranya wadharahatahu rukbatayhi, meletakkan kedua tangannya. Nah, itu sudah ruku, walaupun enggak lempeng-lempeng banget posisinya. Dapat tuh ya. Dengan intisab, dengan kakinya diluruskan, tangannya diluruskan. Itu aqallir ruku. Ya, kita kan mu'tadil semua nih. Ya, tangannya ada yang panjang, ada yang pendek sesuai dengan postur tubuh. Kan gitu namanya mu'tadil. Nah, itu adalah aqallir ruku. Kalau yang sempurna ruku mah kan yang sempurna adalah ketika punggung kita sejajar dengan punduk kita nih. Dengan punduk kita sejajar sekiranya lau do'aluh katanya. Kalau diletakkan papan di atas punggung kita rata di sini di atas kepala, taruh gelas gak bakal jatuh. Itu sempurnanya ruku. Ya, kalau aqallir ruku mah yang penting telapak tangan sampai ke lutut dengan posisi yang lurus. Dah, itu aqallir ruku. Gitu ya. Adraka rakaah. Ya. Jadi kalau sama-sama imam, ruku sama imam, tumannya sama imam, maka dapat rakaat. Kalau enggak ya enggak. Yang ketiga, idza adrakal imama fi ruku'in zaid. Kalau mendapati si imam dalam rukun yang zaid. Ruku dalam ruku zaid, ruku yang tambahan. Au fi ruku'itan min salatil kusufain, atau ruku yang kedua dalam salat kusuf, lam yudrikir rakaah, maka tidak dapat rakaat. Ini ruku zaid itu gini, si imam ragu-ragu. Hal ini apakah ini rakaat yang kelima, yang atau keempat? Ini keempat apa ketiga? Ketiga. Ternyata ini adalah rukun zaid. Sebetulnya udah 4 rakaat dia, karena dia ragu-ragu kan nambah 1 rakaat. Nah, paham nggak? Salat yang kelima. Nah. Gimana hukumnya? Kita jamaah. Katanya nggak dapat rakaat. Lam yudrikir rakaah, maka tidak dapat rakaat. Atau berjamaah dalam salat kusuf gerhana nih, dapat imam pada ruku yang kedua. Kan kusuf 4 kali ruku, 1 rakaat 2 kali ruku. Nah, ruku yang kedua kita dapat, sama nggak dapat rakaat. Harus ikut karena itu rukun salatnya. Kan 2 ruku 2 kali Fatihah. 1 rakaatnya itu. Nah, kalau kita dapat rukunya imam pada ruku yang kedua, ya kita berarti nggak dapat 1 rakaat. Harus nambah rakaat. 1 rakaat lagi. Ya nanti lebih jelasnya bisa ditanyakan lah. Ini biar cepet. Yang keempat, idraku takbiratul ihram. Nah, kan kita sering bahas tentang fadilah takbiratul ihram tuh. Kapan kita disebut mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, kapan tidak? Yananul ma'mum fadilah takbiratul ihram. Si makmum memperoleh fadilah takbiratul ihram idza hadaraha ma'al imam, jika dia hadir bersama imam, washtaghala biha, dan dia menyibukkan dirinya dengan takbiratul ihram, ba'dahu mubasyaratan, setelah takbiratul ihram imam mubasyaratan secara langsung.
Jadi seimam Allahu Akbar, kita sudah menyibukkan diri, siap-siap Allahu Akbar. Boleh setelah bar itu ya. Iya, jadi menyibukkan diri itu katanya falau ta'akhkhara walau yasiron, kalau dia terlambat walaupun sebentar, fatathul fadilah, maka hilanglah fadilah. Imam udah Allahu Akbar masih tadi apa gimana? Masih ngobrol sama sebelahnya. Maka enggak dapat. Wala yadurru ta'khurun yasirun linahwi taswiyati sufuf aw siwa. Tapi enggak apa-apa terlambat sedikit ya untuk merapikan barisan atau untuk bersiwak. Karena itu min maslahati shalah. Kalau merapi Allah Imam Allahu Akbar tapi ini belum rapi nih. Rapetin, lurusin. Masih merapikan barisan. Kalau sebentar mah enggak apa-apa. Ya, tapi kalau ngerapin barisan sampai 2 jam gimana? Ya. Ya, kalau sebentar saja atau siwak kan enggak lama siwak. Ya, tetap gitu ya. Karena itu adalah masih min maslahati shalah kalau itu mah. Enggak apa-apa. Jadi setelah seimam takbiratul ihram kita isi gol dengan takbiratul ihram atau ta'khir yasir untuk melaksanakan kesunahan-kesunahan. Siwak misalnya dan lain sebagainya. Ya, itu adalah fadilah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi betul-betul harus menyibukkan diri kita setelah takbiratul ihramnya imam. Ya, jadi imam Allahu Akbar kita masih di luar lari. Ya masalah mah itu mah udah kelewatan. Makanya pentingnya jangan nungguin qomat di luar tapi di dalam. Ya, kalau kita mah kan kalau belum qomat pasti di luar. Ya, apalagi Jumat mesti kelepus ini lumayan nih setengah batang lagi nih. Imam qomat kita baru udah bersih-bersih. Ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai adab imam, ada yang pernah saya dengar ketika kita melaksanakan sholat jamaah itu imam ada yang mengucapkan as-salatu jami'atan rahimakumullah. Itu ada sebagian yang bilang kalau itu tidak boleh diucapkan pada sholat wajib karena itu katanya untuk sholat sunnah. Nah, bagaimana imam yang demikian? Kemudian yang kedua, pada saat takbiratul intiqal ketika ruku atau sujud, gerakan dengan ucapan itu ataukah gerakan dulu atau ucapan dulu? Karena banyak yang saya lihat itu ucapan dulu baru gerakan sehingga makmum mendahului imam. Banyak yang sering kejadian seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, pada sholat sunnah biasanya itu sholat taraweh. Kalau banyak ibu-ibu suka bawa anak itu buat itu reang berisik nangis gitu ya. Biasanya kadang-kadang imam ada yang nggak paham, tetap bacaannya itu masih panjang, dipanjangin gitu ya. Itu kan ada salah satu sebagian adab dari imam. Nah itu imam-imam yang seperti itu tuh seperti bagaimana kayak begitu. Nah kemudian yang keempat, yang lupa kalau kita sholat berjamaah itu pernah saya kejadian kayak gitu. Karena pada saat tasyahud akhir saya itu di belakang imam. Nah imamnya tuh baca tasyahud akhir lama. Jadi saya lupa kalau saya juga lagi berimam gitu ya. Jadi saya udah assalamualaikum duluan. Imamnya belum. Nah itu gimana tuh cara kalau kayak begitu tuh? Sampai saya lupa, saya juga bingung. Ini harus bagaimana mulanya di akhirnya seperti apa gitu. Betul-betul saya lupa itu kalau saya lagi jamaah. Itu pernah kejadian sekali seperti itu. Itu bagaimana tuh yang harus saya lakukan itu. Sampai sekarang juga saya masih kebayang-bayang, masih keingetan terus. Memang baru sekali itu kejadian itu. Itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi Pak? Lupa saya. Yang pertama tadi apa? Lupa. Yang ngucapin apa? Salatu jami'ah. Oh, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus ini ya. Ini juga banyak penggunaan salatu jami'ah terlalu memang banyak yang salah. Kayak misalnya sholat jenazah, nggak harus. Apalagi sholat wajib enggak. Itu komat udah ngapain pakai sholat jami'ah terlalu. Jadi kewajiban. Kesunahan imam itu adalah taswiyatus sufuf. Merapikan barisan bukan asal tuh jami'ah terlalu. Mau ngapain? Ya,
sawu subuh wakum atau apa aja, sawu wa'tadilu. Sahur. Itu adalah kesunahan bagi imam adalah mengucapkan itu karena merapikan barisan. Jadi makanya kan imam ngadep dulu ke makmum dulu. Ya, sawu sambil liatin. Sunahnya begitu, udah siap belum? Jangan takbir dulu, imam masih, si makmumnya masih sibuk rapiin barisan, ntar kelamaan gak dapat fadilah takbiratul ihram bersama imam. Kesian. Ya, jadi kesunahan memang as-salatul jami' itu hanya dalam salat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Ya, tapi kalau dalam salat-salat yang fardu, ya bahkan salat jenazah pun tidak sunnah. Enggak sunnah lah. Gitu ya, tidak sunnah mengucapkan as-salatul jami'ah rahimakumullah. Berarti bid'ah katanya. Betul, bid'ah. Bid'ah lah. Bid'ah. Sunnah yang disyariatkan. Iya. Salat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Berarti salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah juga enggak sunnah. Salat duha misalnya lagi ngajarin anak M itu kan berjamaah tuh itu tidak disunahkan. Salat tasbih misalnya kemarin kita sudah Ya, jamaah gitu biar semangat, tidak disunahkan, tidak disyariatkan berjamaah. Enggak sunnah mengucapkan as-salatul jami'ah rahimakumullah. Ya. Dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, takbiratul taharrum ataupun takbiratul intikal itu pengucapannya berbarengan dengan fiilnya. Ya, begitu misalkan takbiratul ihram, begitu Allah ya begitu sambil mengangkat tangan. Jangan begini baru Allahu Akbar, enggak, tapi Allahu Akbar dibarengin. Kita ruku juga sami Allah, dari baru ruku itu sami Allah sambil bangun. Mau ruku ya Allahu Akbar sambil ruku. Jadi berbarengan begitu Allahu Akbarnya di atas sambil kita begitu barangnya itu begitu selesai sempurna posisi ruku kita. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah kan gitu. Jadi berbarengan takbir intikal itu berbarengan dengan gerakan kita perpindahan rukun dari satu rukun ke rukun yang lain. Lalu masalah salam duluan ya. Salam duluan. Tapi betul ya, ini kejadian kan banyak. Nah, andai kita sudah salam, maka balik lagi. Begitu kita sadar nih, ya, sadar bahwa si imam masih belum salam, kita balik lagi salam, balik lagi, tahiyat lagi, kita lagi. Nggak perlu takbir, nggak perlu, langsung aja. Balik lagi karena apa? Karena itu adalah min azar ya. Sama dengan lupa. Ya lu emang lupa ya, lupa kalau kita lagi jamaah atau lupa kirain imam sudah salam gitu, nggak apa-apa. Salatnya gimana sah? Gimana kalau enggak? Kalau enggak ya batal. Duluin imam. Ya, kalau nggak balik lagi ya batal. Kalau nggak balik lagi batal. Ya. Belum tahiyat lagi gitu. Iya, kecuali kita mufarokoh. Tapi kan mufarokoh sebelum salam. Kalau sudah salam, iya, batal salatnya. Artinya harus diulang. Ya. Enggak, kalau kita kembali, yang ngikutin mutabah aja, ngikutin imam. Begitu kita sadar imam belum salam nih, tahiyat lagi kita. Artinya masuk lagi ke dalam salat. Sama seperti yang cerita Dzuliyadain Rasulullah itu. Ya Rasulullah, aku sirati sholat amnasita, kan gitu ya. Ini ya Rasul, engkau ini mengkosor sholat atau lupa gitu. Kan Rasul nanya, benar nggak begitu? Betul ya Rasul. Nah, balik lagi langsung Allahu Akbar, balik lagi sholat lagi, melanjutkan sholatnya. Makanya diambil dari hadis Dzuliyadain itu diperbolehkan atau apa namanya ma'dzur orang itu kalau lupa sampai 6 kalimat. Ya, ngomong ini kalau lagi lupa dalam keadaan sholat terus ngomong, maka makfu kalau ucapannya tidak lebih dari 6 kalimat. Kalau sudah lebih dari 6 kalimat maka sudah batal sholatnya. Diambil dari mana? Dari hadis Dzuliyadain itu, karena ada tektokan itu. Ya. Walaupun secara apa namanya melihat pribadi Rasulullah dan melihat kerasulan yang nggak mungkin Rasulullah itu lupa. Makanya para ulama mengatakan bahwa itu sebetulnya adalah memang untuk kita gitu. Ya, untuk kita itu mah.
memberikan pelajaran buat kita. Syariat gitu, bagian daripada syariat. Berarti masuk lagi tadi juga. Jadi kalau lupa dalam berjamaah maka masuk lagi ke dalam sholat, gitu ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat apa tadi? Lupa saya. Oh, Imamnya tetap lama gitu. imamnya tetap lama. Cakol imamnya. Urusan Pak Wahyu nih DKM. Artinya emang betul ya, karena itu berarti untuk menseleksi bagaimana imam itu betul-betul paham fikih apa tidak. Karena kalau dalam ahakul imamah atau aulal imamah dilihatnya kan diantaranya kalau sama-sama fasih, sama-sama qori, sama-sama asan, usianya sama, semuanya sama, kan lihat afqah apa tidak, fikihnya gimana. Oh sama, nah, baru dalam posisi yang sama. Kalau lebih ahli fikih yang mana berarti, nah gitu. Kalau ada imam kayak begitu terus masih dipakai mereka Tinggali. DKM-nya pecah. Ganti DKM-nya gitu. Nah, Dosa itu. dosa nggak DKM-nya? Ya ini kalau masalah dosa ini, ya artinya mungkin harus dikomunikasikan lagi lah. Ya, sekarang itu memang kan sulit kalau betul-betul mencari orang yang semuanya ahli gitu ya. Ada yang ahli qiraat misalnya, bacaannya bagus, hafal Quran, kadang-kadang fikihnya kurang paham, kan itu menjadi kekurangan sebetulnya tinggal dikomunikasikan. Ya, makanya penting nih ada pengajian begini nih. Iya. Nah, itu tinggal itu dilihat dari sisi kemanusiaan lah gimana baiknya gitu kan. Kita juga kalau jadi Pak Wahyu jadi kayak pecat-pecat aja juga nanti juga salah juga. Gitu ya. Kajian ulang. Gitu Pak kira-kira ya. Indopi tuh. Lagi? Kan lo. Lagi ya? Apa mau nonton bola? Belum mulai. Belum mulai. Kalah bos ngalah. Hanya mau nanya kita. Ya udah kalau mulai nanya aja jawab. Mau biar masuk YouTube aja. Oh. Ya. Makasih Pak Muslim. Ngalah buat kalah kalau gitu ya. Kalau dia mau Islam. Udah lagi nanya nih. Itu Pak Wahyu ini. Langsung aja. Ayo. Ini kan saking pentingnya baca Fatihah ya. Jadi antara masuk dengan yang muafik. Jadi biar selamat itu, biar aman gitu. Ini kan kalau ngikutin juga tadi agak pusingan juga nih. Oh ini harus begini. Kalau masuk kesimpulannya biar dapat satu rakaat berarti pada saat imam ruku kita langsung ikut aja ruku atau harus baca sedapatnya satu. Terus yang kedua kalau yang bersama dengan imam takbiratul ihram berarti tetap mau nggak mau harus baca Fatihahnya. Apakah seperti itu Ustaz? Ada penegasan aja. Oh ya. Ya, ini perbedaan antara makmum muafik dan halonya kalau itu mati. Oh, ada tuh. Halo, tuh mati lagi. Halo. Jadi ini penegasan soal makmum muafik dan masbuk ya. Jadi kalau makmum muafik itu kan orang yang mendapat waktu yang cukup untuk membaca Fatihah bersama imam. Kalau muafik tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah bersama imam. Nah, kalau makmum muafik, maka dia wajib hukumnya baca Fatihah. Ya, wajib. Walaupun tadi misalnya dalam keadaan lupa, terlambat, harus menyelesaikan Fatihah. Ya. Sedangkan makmum masbuk maka harus membaca Fatihah sedapatnya. Sedapatnya tuh. Jadi andai kata dia dapatnya 3 ayat atau 4 ayat, dia dapat segitu. Nanti begitu imam ruku, ikut ruku. Enggak perlu diselesaikan Fatihahnya. Ya. Nah, kalau ada makmum masbuk yang menyelesaikan Fatihah, kemudian si imam keburu bangun dari ruku, maka dia wajib mutabatul. Wajib mutaba'ah. Wajib mutaba'atul imam, ngikutin imam. Dalam posisi seperti itu, mutaba'ah wajib, dan apabila dia tidak mengikuti imam malah ruku, maka batal seketika. Seketika loh ya. Jadi nggak ada mufarokoh. Tadi kalau mufarokoh mah di atas.
sebelum melakukan ruku. Gitu ya, sama seperti tadi salam sebelum imam, dia harus kembali lagi, kecuali mufarokoh. Tapi kan mufarokoh itu harus dilakukan sebelum melakukan rukun yang akan kita kerjakan. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau masbuk maka hanya wajib membaca sedapatnya. Maka inilah yang disebut sebagai imam menanggung bacaan makmum itu yang masbuk, bukan yang muafik. Bukan yang muafik. Kebanyakan beranggapan yang muafik. Iya. Tanggung. Kalau muafik mah ilah muamitori. Assalamualaikum. Yang gondrong. Gondrong dong. Ini kalau nggak ngaji nggak ngerti. Iya. Betul. Diulang kadang lupa. Iya. Ya, Bang Ajid? Enggak. Lagi tuh tegesin. Nanya nggak? Apa tuh? Kadang udah iya doang belum. Iya, gimana ini masbuk? Yang masbuk? Itu tadi tegesin lagi batasan muafik dan masbuk. Oh, gitu. Oke, nih batasan disebut muafik dan masbuk ya. Jadi muafik itu bukan yang harus takbiratul ihram bersama imam, bukan. Yang penting dia bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Itu namanya muafik. Itu muafik. Misalnya datang imam sudah waladhdallin tapi si imam baca surat. Ya. Suratnya seukuran Fatihah, ya berarti kita dapat Muafik tuh. muafik tuh. Ya. Itu namanya muafik. Berarti kalau misalnya kita mendapati imam tidak cukup untuk membaca Fatihah bersama imam, maka disebut sebagai masbuk. Itu namanya makmum masbuk dan muafik. Nah, kalau yang muafik maka hukumnya wajib membaca Fatihah sampai selesai. Ya, kalau dia istighol dengan dia menyibukkan dirinya dengan doa iftitah misalnya, tetap harus dibaca dan dia ma'dzur sampai 3 rukun. Kalau makmum masbuk maka dia hanya wajib membaca suratul Fatihah sedapatnya saja. Dapatnya aja. Maka yang wajib dibaca pun kalau dia tadi doa iftitah dulu misalnya, maka harus dapat enggak? Harus membaca suratul Fatihah sedapatnya. 4 ayat ya 4 ayat. Ternyata baru dibaca sebentar imam udah bangun ruku, ya kita ngikutin imam. Ya, ngikutin imam. Kalau misalnya tadi sudah imam udah bangun kita malah meneruskan Fatihah dan ruku mau nyusul imam, maka batal sholatnya. Ya. Intinya kalau si masbuk hanya wajib dan boleh membaca suratul Fatihah sedapatnya saja, lalu selebihnya langsung ikutin imam. Ya, jangan menyelesaikan suratul Fatihah. Karena suratul Fatihahnya si masbuk sudah ditanggung sama imam. Nah, jadi yang ditanggung sama imam bukan makmum muafik tapi masbuk. Yang muafik mah enggak. Ya. Jadi walaupun lupa tetap harus dibaca. Gitu ya. Itu kalau merapikan makmum, kita imam nih. Merapikan makmum sampai baris pertama cukup atau sampai kedua, ketiga gitu. Kewajibannya. Sebetulnya sih ini sunnah ya. Sunnah merapikan itu dari imam dan juga tentu pribadi masing-masing, tapi imam sunnah merapikan. Tentu yang dilihat adalah barisan yang pertama. Ya, kalau kita nungguin barisan sampai belakang, iya. Yang pertama ya kelihatan sedapatnya aja. Yang penting jangan buru-buru takbiratul ihram nanti gitu. Rapikan dulu barisan. Yang pertama dan lihat yang kalau saya ngimamin MI itu sabatan dulu. Ngomel dulu. Sebetulnya memang kalau masbuknya makmumnya sudah kumpul semua ya rapikan sampai rapi gitu. Jangan sampai kita takbiratul ihram di belakang masih ribut. Dan ini masih rapiin gitu, karena nanti juga akan mengganggu jamaah gitu ya. Cuman kalau misalnya masih datang terus ya kita rapikan yang sudah hadir di tempat. Ya sudah di tempat ya. Dan tentu yang jadi ukuran kalau Jumat jamaahnya banyak ya rokat barisan yang pertama berikutnya. Biasanya karena gini, kalau barisan pertama sudah baris maka kan biasanya yang belakang juga ikutin. Ya. Ya karena barisan yang pertamanya goyang, bengkok-bengkok, pasti yang belakang juga ikut goyang. Ya, dulu saya kalau di muktamar nih, karena sering di depan, nggak tahu beberapa kali karena hujannya datang terlambat di tengah-tengah.
itu barisan bagaimana ya bisa begitu ya? Bingung saya. Kadang-kadang ada barisan nggak ketemu, jadi sampai tengah-tengah doang. Iya. Dari geramnya juga itu dari pilihnya. Nah, waktu itu pakai Iya. karpet biru. Iya. Karena memang nggak ada listnya gitu. Ironisnya saya tuh sering dapet di barisan penyambung pokoknya. Nah, jadi saya sering dapet tuh antara ngiring sini sama ngiring sono. Bingung tuh saya sering. Mengikuti yang mana? Iya sering gitu itu barisan. Kita mikir berdua itu doang nanti. Bisa menarik semua karena Nanti mah dulu. tetap aja di sana. Iya, betul. Kepalanya paling banyak itu. Masya Allah itu. luar biasa. Saya mau Maka ayatnya juga wala yinu aidiakum katanya ya. Dia tangannya juga artinya jangan kasar-kasar juga. Keras-keras juga yang ada ribut gitu tuh. Harus pelan-pelan nariknya juga. Ya. Illa mungkin kalau imam merapin. Makanya kan ada cerita Nabi itu kalau merapin barisan tuh keras betul gitu. Ini untuk mengajari sahabat-sahabat. Ya. Ini satu lagi nih. Oke. Satu lagi ya. Kalau orang sholat tarawih nih ya, imamnya cepat nih. Kalau makmum baca Fatihah setelah Fatihah, itu kayaknya nggak bisa, nggak cukup. Solusinya bagaimana supaya makmum itu bisa baca Fatihah? Barangin imam. Barengin. Imam. Jadi imam. Ya kalau imam tahu nih bacaan imam bacaan cepet nih. Apalagi habis sholat dulu pasti satu ayat, ya kan? Ya kita udah nggak mungkin. Ya nggak mungkin kekejar Fatihahnya. Kalaupun kita tertinggal sampai 3 rukun tawilah pun juga pasti kita akan udah gan terus nggak bakal ketemu sama imam. Balapan yang ada, ya kan? Nanti barengin aja sama imam. Termasuk misalnya nanti kalau ada satu ketika misalnya pengen jajalin yang 7 menit, ya begitu caranya. Jadi imam baca kita Fatihah. Ya, imam kita Fatihah, nggak keburu. Ya walau dalam bismillahirrahmanirrahim Yasin gitu doang, kita bagaimana baca Fatihah sih? Iya. Gitu sih. Kita nulisin Fatihah dia rukunya bentar. Set. Wah, kapan itu gitu. Napas dia. Keburu dah. Barengin ya. Yang jelas nggak ada pendapat duluin imam nggak ada. Kalau barengin boleh tuh mas ya. Kalau barengin makruh. Iya. Tapi sebetulnya barengin imam pada rukun fi'li sebetulnya. Kalau barang nggak apa-apa. Ya imam problem boleh. Kadang orang Betawi serinya yoga. Ya. Mau duluan. Mau nanya, saya pernah nemuin waktu Minyak pada mati. pernah saya Mati nemuin habis tuh. Mati habis. waktu wudu di satu tempat yang buat buang air kecil juga, itu dia bacanya kencang, baca audionya itu sah apa enggak itu dia? Baca doa wudu di tempat kencing. Iya, tapi di situ tempat itu juga, Ya. Jadi tempat wudu plus tempat kencing gitu. iya kayak nawa itu dua rofil, jadi dia kencang doanya. Dan yang kedua lebih uniknya lagi, dia imamnya. Ya. Tapi legend dia tuh udah master. Ngomong lebih kelar di dalam itu. Tapi Iya. legend udah masternya itu di situ. Kalau membaca doa atau niat memang sebetulnya kan talafut bin niat itu sunnah. Kalau nawaitul wudu'anya doang yang kencang mah enggak apa-apa, yang penting jangan lillahi ta'ala dibawa ke WC. Oh gitu. Ya, karena ismul mu'azzamnya sebetulnya yang enggak boleh. Ya. Ismul mu'azzam itu ya nama-nama yang diagungkan itu yang enggak boleh dibawa ke tempat-tempat itu, tempat WC, ke WC lah, ke tempat buang air kecil, buang hajat. Itu Aja sih yang enggak kayaknya cuma buang air kecil aja. Iya, maksudnya Aja. artinya tempat-tempat yang seperti itu, tempat buang air kecil atau air besar, yang nggak boleh itu membawa ismul mu'azzamnya. Kalau nawaitul wudu'a sih sah aja. Ya, atau misalnya kalau doa kan jelas, kalau doa wudu itu ada syahadatnya memang. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Makanya abduhu wa saya bingung, rasuluh. dia kan usia udah ngomong lah, tapi dia emang imam. Mungkin itu dia yang salah memahami gitu, Wah, kan sunnah baca doa setelah wudu. Baca di situ. Nah, itu sebenarnya kalau mau baca doa keluar dulu. Iya, lokasi itu. Cuman mah susah kalau ngingetin orang yang udah legend susah. Emang imam permanen. Emang permanen. Makanya tempat dulu jarang kencing. Iya. Tempat dulu jarang kencing. Makanya kan kalau di masjid-masjid yang seperti kalau di Mekah atau di Arab mungkin udah bagus ya, karena memang tempat wudu itu memang tempat wudu aja.
Terus kita berimam sama dia gimana itu Ya sholat? nggak apa-apa, itu kan makro di tempat yang lain. Yang penting dia cukup syarat rukunnya aja. Makruh karena membawa ismul ma'zam. Kalau ini Ustaz, kita lebih utama baca doa kita atau mendengarkan Fatihah imam? Ini kesunahan yang sama-sama sunnah. Iya. Tapi afdolnya ketika kita datang imam sudah baca Fatihah, kita afdol mendengarkan surat Fatihah, mendengarkan bacaan imam. Iya, litanbih alaihi. Lebih utamakan mendengar Fatihah. dari Iya. si imam daripada. Kecuali kita sama-sama membaca doa Fatihah, iftitah ya. Iya. Memang kita ada takbiratul ihram sama imam nih, kan kita Iya. doa iftitah ya. Iya. Lanjutkan. Gitu. Karena sunnahnya mendengar bacaan imam untuk supaya kita bisa mengingatkan imam kalau imam terjadi kesalahan. Kan gitu. Ya dengerin imam, kadang-kadang kan manusia kalau jadi imam grogi, Bos. Pagi Jumat salat waduha aja sering lupa. Ini satu lagi nih. Jadi tentang membiarkan makmum nih. Karena ini kebiasaan di sana tuh, di tempat saya tuh MPS gitu. Jadi kalau imam itu belum takbir, itu nggak beres-beres itu. Iya benar tuh. Makmumnya. Iya. Nih gimana nih? Bercanda aja. Ya. Ya, Itu bocah sampai sih. kepala sekolah juga teriak-teriak seperti itu. Ya. Bahkan sampai kita udah mau ini masih ada yang ngobrol, itu gimana? Ya kalau kita sudah melakukan ya susah ya kalau ngomongin anak-anak kan susah, beda sama orang dewasa. Ya, emang begitulah ya di mana-mana. Kita hampir semua sih kalau anak-anak mah anak MI kan anak ya. Ribut anak santri aja mulai mau tarawih mesti berisik aja. Kecuali kita udah Allahu Akbar, udah waladolin baru berisik baru. Oh, gitu? Iya. Enggak. Ya emang penting itu Ada himbauan di ada awal ya? himbauan ya di awal. Ini ada usaha lah dari. Artinya imam itu kan sunnah, bukan wajib sunnah. Sunnah tasyatus sufuf. Cuma imam mau takbiratul ihram juga nggak apa-apa. Tidak ada kewajiban, artinya nggak dosa dan tidak mengurangi kegiatan jamaah. Cuman kesunnahannya itu afdoliyah dalam berjamaah. Datingnya ada aja, beresin peki lah. Ya berkata sunnah. Kain lawan kain. Kain lama banget, gue tinggal aja jadi imam. Emang juga santri, jangan bisa SMP santri itu susah banget. Iya. Makan dulu kita. Masih kelpak-kelpakan juga di belakang mah masih ada. Iya. Ada yang lebih parah lagi. Ya begitulah. Namanya juga kita lagi mendidik anak-anak. Pahamin aja tuh. Ya. Itu ngomong wakaf udah laku emang bener. Ya, baik Komisinya kita. nggak ada yang nilai komisi. Kita taruh, udah baik kita tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kau kemana Ji? Itu udah laku 3,5 juta. Ke